Karena uang itu tuh tidak boleh dihabiskan dulu baru sisanya ditabung. Senang sekali ketemu sama Anda, Hendrik Ronald. Reni Artanti. Hari ini kita pengen bahas sesuatu yang seru, yaitu perbedaan antara cara berpikir orang menengah dan orang kaya. Dan mari kita lihat berapa banyak dari situasi berikut ini yang relate dengan situasi Anda. Check this out. Gajian, lumayan. Uang lagi. Udah habis belum gajian kemarin? Yang bulan lalu? Memang sudah dihabiskan, memang sudah disisihkan. Kamu gimana? Ya, habis, tapi ini udah datang lagi dan sesuai rencana kemarin sudah lihat-lihat, udah buka-buka IG, ada restoran baru dekat kantor kita di pojok sana. Oke. Itu tuh bagus banget dekornya dan instagramable. Jadi teman-teman kita tuh kayak udah posting gitu dan kayak belum ngerasa di sana tuh kayak aduh ketinggalan banget sih. Lumayan, tapi masalahnya dia lagi ada voucher gitu, apalagi maksudnya buat semua yang kerja di daerah sini itu dapat diskon sampai 40%. Lumayan ya? Iya, makanya cepetan gitu loh, mumpung masih harga diskon kan, jadi kan kita juga bisa hemat kan, keren kan, keren. Tapi aku skip dulu ya. Kenapa? Enggak, kan ini keren banget loh, sayang loh, mumpung lagi diskon loh. Soalnya uangku 2 hari lagi habis diskonnya. Aku mesti ngelihat dulu berapa banyak dari alokasiku. Jadi alokasi apa? Iya, aku begitu dapat uang ini akan langsung aku bagi-bagi. Jadi misalnya anggap misalnya 30-50% itu adalah untuk kebutuhan rumah gitu ya. Jadi misalnya untuk belanja, beli sayur, bayar listrik dan yang lain-lain misalnya. Lalu sekitar 10% itu nanti untuk pendidikan, 10% nanti untuk liburan, nanti ada misalnya 10% untuk amal, nanti ada misalnya 10% untuk yang senang-senang. Jadi nanti kalau misalnya memang ada yang untuk senang-senang, baru aku habisin. Dan karena ada budgetnya juga nggak terlalu banyak, maka aku juga harus ngeliat-ngeliat apakah cocok atau enggak sama budgetku nanti. Oh, tapi kita kan udah kerja tuh kan 1 bulan capek ya, wajar dong kalau kita hang out terus ada tempat yang oke banget gitu kan, paling juga sebulan berapa kali nggak akan ngabisin duit deh. Aku juga ngerti lah, kita harus hemat ya kan. Bener, benar, kita harus hemat. Dan kalau misalnya kita tetap mengikuti seperti itu, nanti tambah lama tambah berat. Karena uang itu tuh tidak boleh dihabiskan dulu baru sisanya ditabung. Kamu masih bisa nabung? Bisa sih, cuman jumlahnya ya beda-beda sih, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit banget gitu. Kita tuh kan sekarang masih muda, tapi nanti kita bakal nggak punya energi lagi. Maka nanti ketika kita sudah tua, tabungan kita tuh harus cukup untuk menghidupi biaya hidup kita. Itu makanya begitu dapat uang harus dialokasikan dulu. Oke, kalau sudah ada sisa, berapa sisanya yang sudah kita alokasikan, itu baru kita habiskan. Jadi tidak boleh dihabiskan dulu, baru nanti sisa ditabung. Sisa itu diganti bukannya untuk ditabung, tapi sisanya untuk bersenang-senang. I see. Jumlahnya tapi bisa kita atur ya kan, persentasenya ya kan? Yes. Jadi mungkin kalau kita butuhnya misalkan untuk hidup berapa puluh tahun kita pengen nggak kerja lagi, kita bisa mulai matematika ya, kita butuhnya berapa, terus kita kerjanya masih berapa lama, terus kita mulai nabung. Itu tuh 1 bulan harusnya berapa gitu ya? Yes, jadi yang paling indah adalah ketika kita sudah merencanakan seperti ini, kita juga nanti bisa pensiun di umur yang jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita pengen pensiun di umur 40, kita pengen pensiun di umur 50, kita bisa. Tuh kan asik ya pensiun lebih cepat. Yes. Oke, kalau gitu mulai dari sekarang. Lagi ngapain sih? Dari tadi baca buku mulu. Belajar yuk. Banyak banget bukunya. Ini kirain jualan buku. Belajar apaan? Ini belajar selling the invisible. Bagaimana caranya menjual yang tidak kelihatan. Karena yang nggak kelihatan tuh bisa dijual lebih mahal. Yuk ikutan belajar yuk. Udah pernah belajar kayak gitu. Di mana? Pernah ikut seminar dulu. Mirip-mirip lah paling ya. Ntar deh, aku ini dulu ya. Aku mau nonton. Ada konten baru, YouTuber favorit. Kamu boleh nonton, tapi juga belajar.
Karena ilmu yang ada di YouTube biasanya cuma ilmu populer, sedangkan ilmu yang benar-benar banyak uangnya itu biasanya ada di buku-buku. Ilmu-ilmu terbaik itu ada di sini. Tapi kerjaan kan sudah rutin, maksudnya kayak kita sudah bisa ngerjain apa aja, maksudnya masih perlu gitu. Karena belajar itu bukan cuma pada saat kita di sekolah, justru belajar yang paling penting itu adalah ilmu yang kita pelajari setelah sekolah. Karena itulah ilmu yang akan benar-benar terpakai, itulah ilmu yang mana yang kita rasa akan paling banyak menghasilkan, itu yang harus kita pelajari. Jadi kalau misalnya kita cuma belajar apa yang diajarkan di sekolah, maka kita nggak punya nilai tambah dibandingkan dengan orang lain. Artinya kita hanya akan dinilai sama dengan orang lain, kita akan mendapatkan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Itu makanya kita harus menambah isi kepala kita supaya kita juga bisa menambah isi dari kantong kita. Oke deh, mulai belajar. Aha, dapat bonus. Bonus. Akhirnya kesampaian. Mau dipakai buat apa? Ada deh, jadi ceritanya kemarin itu udah mikir. Rasanya ini tuh perlu banget nih. Ganti HP. Oke, kenapa diganti HP-nya? Kan HP ini tuh suka buat bikin konten, suka buat pokoknya di-post di sosmed, terus abis itu YouTube-an gitu. Kalau pas lagi nggak pegang kamera kan kadang nggak selalu ya bisa bawa kamera gede-gede gitu kan. Nah jadi tuh kualitas HP ini tuh harus bagus gitu, harus menunjang. Nah kemarin tuh ada HP yang Sandi punya gimbal tuh sudah internal gitu, jadi kita kalau kita jalan-jalan ke outdoor nggak akan goyang-goyang. Itu tuh kan bagus banget kan. Keren banget. Iya, jadinya tuh ini mensupport kerjaan banget, jadi worth it lah untuk dibeli, dan sekarang bisa beli gratis tanpa ngurangin gaji. Alhamdulillah. Oke. Gimana? Oke nggak idenya? Aku nggak akan seperti itu. Duh, kenapa? Kan dia buat kerja, bukan buat senang-senang doang kok. Bener, pemikiranku adalah seperti ini. Kalau misalnya uang bonus ini kita pakai sekarang, kamu dapat bonusnya berapa juta? 10 juta. Oke, kalau misalnya dihabiskan sekarang 10 juta, maka 10 jutanya langsung berubah jadi 0 sekarang. Dan HP ini ketika kita beli, ya benar, kita pakai jadi HP, tapi nanti nilai dari HP ini juga akan setiap tahun akan berkurang. Dari 10 juta, tahun depan begitu sudah dipakai 2 minggu jadi 9 juta nilainya. Lalu tahun depannya jadi 7 juta, jadi 5 juta, jadi 4 juta. Semakin lama nilai semakin berkurang. Saran aku adalah uang bonus ini kita kembangkan dulu. Jadi kita pakai untuk bangun bisnis terlebih dahulu. Misalnya kita bisa pakai untuk membeli saham dari perusahaan-perusahaan yang memang fundamentalnya bagus. Kita bisa beli misalnya untuk kripto, lalu kita tanam untuk jangka panjang misalnya. Atau misalnya kita pakai untuk berbisnis, untuk menambah modal bisnis. Jadi kalau mau belanja beli HP nggak apa-apa, tapi beli HP-nya bukan dari uang 10 jutanya ini, tapi dari hasilnya. Jadi misalnya uang 10 jutanya sudah bertambah menjadi 11 juta. Dengan kata lain, setiap bonus yang kita terima itu tidak boleh langsung dipakai untuk belanja, tetapi dia harus menghasilkan uang lagi, baru uangnya itu buat kita pakai belanja. Jadi uang kita akan terus bertambah. Gitu ya rahasianya ya. Jadi pokoknya tidak boleh dipakai. Jadi 10 jutanya biarin, nanti kalau dia sudah berkembang jadi 11 juta, 12 juta, 13 juta, 14 juta. Dari kelebihan 4 juta ini kalau misalnya mau dipakai untuk belanja enggak apa-apa. Jadi mau misalnya 4 jutanya mau pakai untuk beli HP mungkin sedikit lebih murah. Tapi uang yang 10 juta ini tetap menghasilkan bonus. Nanti tahun depan dapat bonus lagi. Bonusnya tambah lama tambah gede. Seperti itu ya. Bagus idenya. Thank you ya. Libur yuk. Liburan yuk. Ya. Ini ada agen traveling yang baru. Dia nawarin gitu. Pergi ke Turki, murah banget. Ini kan lagi happening banget nih. Kebetulan belum pernah ke Semua lagi pada suka ke Turki ya? Iya. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Pengen foto di situ. Bisa nyicil loh. Jadi nggak harus kita bayar cash sekarang. Maksudnya duitnya masih bisa buat yang lain, buat beli bekal, buat nanti pulang dari sana mungkin kita masih ada keperluan, tapi kita nyicil aja. Gesek kartu kredit aja. Yuk. Tapi aku nggak ada uang. Gesek kartu kredit aja makanya.
nggak apa-apa kan, nanti bayarnya besok-besok, nanti kalau udah gajiannya aja baru dibayar kan, itu juga nyicil kan. Berdicicil ya. Iya. Jadi semua orang bisa terbang gitu ya. Iya, kita bisa pergi duluan gitu. Kalau nunggu sampai kita nabung-nabung ya sampai tua lah. Sekarang aja lah dulu. Kita langsung jalan-jalan, mumpung kita masih muda, kita masih sehat, masih enak lincah kemana-mana ya kan. Bagaimana kalau kita travelingnya tahun depan? Hah? Tahun depan? Iya. Kenapa tahun depan? Jadi uangnya kita tabung dulu. Ini tabung. Yes. Karena kalau misalnya kita nyicil sekarang, sudah pasti jatuhnya akan lebih mahal. Dan lagian kalau kita pergi sekarang, kita akan memaksakan. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada keperluan mendadak, dan kita akan benar-benar susah, nanti kita terpaksa hutang, dan akhirnya bebannya jadi tambah besar. Bukan cuma beban liburan kemarin, nanti beban pengeluaran mendadak. Iya sih, tapi nanti udah nggak tren lagi loh, ketinggalan loh. Nggak apa-apa, karena yang namanya tren akan selalu ada. Mungkin tahun ini liburannya ke Turki, tahun depan nggak tahu kemana. Saran aku, tahun ini kita nabung dulu. Jadi misalnya uang yang untuk cicilan tadi, misalnya cicilan sebulan misalnya 1 juta, itu kita tabung dulu. Bulan depan jadi 2 juta, bulan depan 3 juta, jadi 4 juta. Nanti kalau misalnya kita sudah tetapkan, sudah setahun 12 juta, kita tinggal pilih, kita mau jalan-jalan kemana. Jadi mesti sabar dulu gitu ya. Yes, jadi kita menunda kesenangan. Kita menunda kesenangan karena yang namanya orang kaya, mereka bisa menunda kesenangan. Dan nanti dalam 12 juta itu, iya, kita sudah bisa termasuk misalnya itu adalah uang jalan-jalannya, termasuk uang makannya, termasuk senang-senangnya, dan itu ya kita habiskan. Jadi kita nggak usah mikir lagi nanti. Kita jangan nanti pikir bahwa ini kita harus berhemat-hemat karena ini memang sudah uang yang kita alokasikan untuk itu. Jadi kita nggak usah bayar cicilannya lagi ya. Yes, dan sekarang juga kalau misalnya ada keperluan yang mendadak, kita tidak perlu panik lagi karena kita memang sudah selalu menabung. Bahkan ya untuk keperluan mendadak itu juga sudah kita cadangkan terlebih dahulu dari awal. Terima bonus, gitu ya? Gitu ya? Ya. Dirimu Ikut seminar yuk. jangan gitu. Dirimu aja yang lagi baca buku atau